Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi Pancasila sebagai landasan iptek tentang kesenjangan sosial. Kelompok kami terdiri dari Meifa Auralia dengan NPM 223404144, Fitriani Nur Alivia dengan NPM 223404149, Haifa Salma dengan NPM 223404177, Nurul Azkia dengan NPM 223404181 dan saya sendiri Desi Zainaya dengan NPM 223404145. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Pengertian dari kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata serta dapat dilihat dalam segi keuangan masyarakat, seperti kekayaan harta. Terlebih untuk hal kesenjangan dalam bidang ekonomi, sekarang ini sangat mudah dilihat dari adanya potensi serta peluang yang tidak sama dalam posisi sosial di masyarakat. Selain hal di atas, kesenjangan juga dapat dilihat dari adanya ketidaksetaraan antara barang, jasa, hukum, dan kesempatan yang didapatkan oleh setiap individu. Faktor kesenjangan sosial. 1. Perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi adalah kekuatan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah. Sebab, tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alamnya. Tingkat ekonomi suatu masyarakat bisa meningkat apabila sumber daya alamnya dikelola dengan cara yang tepat. 2. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadinya kesenjangan sosial. Sebab, dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan di lapisan masyarakat. Misalnya, kesenjangan di bidang program transmigrasi, di mana masyarakat pendatang akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Selain dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi bersama, globalisasi juga dapat menciptakan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Kesenjangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi, sehingga mereka akan tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Yang keempat, kondisi demografis. Kondisi demografis setiap daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, tentu setiap daerah akan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan adanya kesenjangan sosial, sebab produktivitas kerja setiap anggota masyarakat di daerah tertentu tidak sama. Yang kelima, letak dan kondisi geografis. Kondisi ini umumnya akan mempengaruhi proses pembangunan di daerah dataran tinggi. Akan merasa kesulitan untuk membangun infrastruktur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Studi kasus kesenjangan sosial di Papua. 69 kasus dugaan pembunuhan di Papua sepanjang Januari 2010 hingga 2018 Februari sangat menyedihkan. Aparat negara menjadi dua pelaku utama tindak kekerasan, 34 kasus oleh aparat dan 23 kasus oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kekerasan baik langsung maupun struktural harus segera dihentikan, dan perbaikan hubungan pemerintah pusat dengan rakyat Papua yang selama ini timpang harus segera dilakukan jika pemerintah ingin hilang konflik di Papua. Penyebab konflik yang berkepanjangan karena kesejahteraan dan pembangunan belum merata. Kesulitan medan yang jauh dari pemerintah menjadi salah satu penyebab Papua masih terbelakang.
3. Periode penyelesaian konflik Papua oleh pemerintah berdasarkan cara yang digunakan, yaitu periode pertama antara 1963 dan 1998 dengan pendekatan keamanan dan menjadikan Papua menjadi daerah orasi militer atau DOM. Periode kedua antara 1998 dan 2014 melalui kebijakan kesejahteraan yang diwujudkan lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Periode ketiga yaitu 2014 hingga sekarang melalui penekanan pembangunan sesuai dalam visi nawacita Presiden Joko Widodo. Studi kasus tersebut dikaitkan dengan nilai Pancasila yang kelima. Nilai Pancasila terhadap kesenjangan sosial Pancasila merupakan unsur terpenting dalam tubuh negara Indonesia. Dalam sila kelima yang berpedoman pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kini belum berjalan sepenuhnya. Keadaan ini yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada kota-kota besar di Indonesia yang menimbulkan aspek keadilan lantaran adanya sikap atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau tidak merata. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi permasalahan utama rakyat Indonesia saat ini. Sesuai dengan bunyi sila kelima di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimaksud keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, baik yang kaya ataupun yang miskin, yang tua maupun yang muda, pejabat maupun rakyat, semua harus merata dalam hukum, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi pada realitanya tidak semua semulus ekspektasi. Nyatanya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, seakan bukan slogan belaka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara mengatasi kesenjangan sosial. Upaya aktif pemerintah untuk bisa mengatasi kesenjangan sosial diperlukan beberapa upaya aktif dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Berikut ini beberapa upaya mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar mampu bersaing dan punya keahlian untuk bekerja. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus mendapat akses yang sama untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan memberi akses yang sama, kesenjangan sosial bisa berkurang karena tidak ada perbedaan kelompok masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya. Agar kesenjangan sosial bisa teratasi, sumber daya harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, masyarakat punya hak yang sama untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam perairan. Yang terakhir, pemerataan pembangunan. Upaya lain untuk mengatasi kesenjangan sosial adalah pemerataan pembangunan. Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan atau tidak hanya berfokus di satu daerah saja. Misalnya pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik di daerah Papua. Kesimpulan dari Pancasila sebagai landasan iptek kesenjangan sosial merupakan suatu posisi ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara personal maupun kelompok. Kesenjangan sering dikaitkan dengan perbedaan kemampuan, keuangan masyarakat, dan harta kekayaan serta perekonomian. Hal tersebut terlihat dari ketidaksetaraan barang dan jasa, hukum, dan kesempatan yang didapatkan oleh setiap individu. Faktor-faktor yang mengakibatkan kesenjangan sosial: 1. Perbedaan sumber daya alam. Tingkat perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya alam dengan pengelolaan yang tepat. 2. Kebijakan pemerintah menjadi faktor terpenting dalam kesenjangan sosial sebab keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan sosial di beberapa lapisan masyarakat. 3. Pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat menciptakan kesenjangan sosial karena sebagai masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan globalisasi. 4. Kondisi demografis dipengaruhi oleh pertumbuhan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. 5. Letak dan kondisi geografis sangat berpengaruh karena pembangunan di daerah daratan rendah dan tinggi terpengaruh oleh letak dan kondisi geografis.
Cara mengatasi kesenjangan sosial: 1. Meningkatkan sumber daya manusia. 2. Memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. 3. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. 4. Pemerataan pembangunan.